Terima kasih Anda masih bersama kami dan berikut kami sampaikan kembali informasi utama hari ini. Permainan lato-lato kembali memakan korban. Seorang bocah di Kabupaten Sukabumi harus dijahit bibirnya karena hantaman permainan tersebut. Tidak jelas kapan berangkat, puluhan jemaah umroh asal Aceh terdampar di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor. Pencuri 12 ton buku pelajaran senilai 860 juta rupiah di Kabupaten Indramayu ditangkap polisi. Peristiwa ledakan kembali terjadi di Kabupaten Sukabumi. Sebuah bangunan gubuk yang terbuat dari bambu hancur lebur. Suara ledakan terdengar hingga jarak hampir 1 km dari lokasi. Peristiwa ledakan tersebut terjadi di Kampung Lembur Hama, Desa Ujung Sawah, Kecamatan Kebon Pedas, Kabupaten Sukabumi, Selasa siang. Lokasi ledakan berasal dari sebuah gubuk yang berdekatan dengan sawah dan kolam. Selain itu, terlihat bubuk mesu dalam karung dan selongsong kertas petasan. Akibat kerasnya ledakan, kaca musola yang berjarak 10 meter dari TKP pecah. Polisi dari Polsek Kebon Pedas pun segera mendatangi lokasi dan memanggil tim Inavis untuk menyelidiki penyebab ledakan di tempat kejadian. Kami mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada terjadi ledakan. Dan kami langsung mendatangi lokasi dan memang informasi tersebut kita masih terus melakukan penyelidikan terkait apa benar memang ada ledakan atau tidak. Kita masih terus laksanakan pendalaman. Kami sudah menghubungi jajaran dari Inavis juga apakah memang benar adanya ledakan. Memang kita masih lakukan pendalaman atau penyelidikan lebih lanjut terkait dengan informasi ini. Yang rusak apa, Dan? Tadi dilihat di lokasi hanya gubuk saja, gubuk di tengah sawah gitu. Itu gubuk krayot kali ya, gubuk krayot itu mengalami kerusakan. Hingga Selasa sore, polisi masih terus melakukan olah TKP. Polisi dan jajaran Inavis Polres Sukabumi mengamankan beberapa barang bukti seperti bekas ledakan serta beberapa karung yang diduga sebagai bahan peledak. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Ya, teror kelompok geng motor belakangan kian meresahkan warga, terutama di wilayah Bandung Raya. Polda Jawa Barat menyatakan akan melakukan tindakan tegas kepada siapapun yang mengganggu keamanan termasuk perintah tembak di tempat. Kelompok geng motor dalam sepekan terakhir kembali berulah di sejumlah tempat, baik di wilayah Bandung Raya dan juga Kabupaten Garut. Seperti yang terjadi di kota Bandung, puluhan anggota kelompok geng motor melakukan penyerangan ke kampus Unisba yang menyebabkan 2 orang mahasiswa terluka. Teror geng motor berlanjut di kota Cimahi pada tanggal 7 Januari 2023 saat 30 orang geng motor berkonvoi dengan membawa senjata tajam. Kelompok ini melukai 3 orang warga di Jalan Mahar Martanegara dan salah satunya pelajar. Selain di kota Bandung dan Cimahi, kejahatan serupa juga terjadi di Kabupaten Garut. Kapolda Jabar, Irjen Pol Suntana kepada awak media Rabu siang di Soreang Kabupaten Bandung meminta seluruh jajaran Polres di wilayah hukum Jawa Barat meningkatkan patroli keamanan di sejumlah titik yang rawan kriminalitas, terutama di malam hari. Kata marak itu menurut saya secara statistik ya, menurut saya ada beberapa kejadian ya, pempek rampas ya, ada kejadian, tapi tidak terlalu hampir tiap hari ada kejadian juga, tapi ada kejadian itu. Dan beberapa pelaku sudah kita amankan, kita tangkap. Untuk mencegah kita tingkatkan optimalisasi patroli. Patroli baik yang dilakukan oleh polisi dengan teman-teman TNI, patroli dengan swadaya dengan masyarakat sekitar Babin Kamtipmas dan Babin Sah untuk berjalan. Bila melakukan itu kita ingatkan masyarakat untuk mengikuti kehidupan yang sehat dan aman gitu ya. Tidak perlu nongkrong kepada satu waktu yang menurut saya waktunya juga tidak tepat dan lain-lainnya. Jadi upaya penjagaan dan penindakan kita lakukan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Di Kota Cimahi, Polresta Bandung mulai melakukan patroli skala besar di sejumlah titik kerawanan kriminalitas malam hingga dini hari. Di daerah-daerah lain, geng motor sekarang udah mulai ramai lagi nih. Di Kabupaten Bandung antisipasi Kabupaten Bandung kami akan tingkatkan patroli, ya khususnya di jam-jam rawan. Dan kami sudah perintahkan kepada seluruh anggota, seandainya ada yang meresahkan rakyat atau mengancam jiwa petugas ataupun masyarakat, kami perintahkan untuk beri tindakan tegas. Tembak di tempat. Kalau dia meresahkan masyarakat, mengancam nyawa masyarakat, mengancam nyawa petugas, tembak di tempat. Saat ini polisi sudah menangkap sejumlah pelaku anggota geng motor yang terlibat aksi teror dengan melukai warga. Polisi masih memburu sejumlah pelaku lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Sebuah sepeda motor milik karyawan toko keramik raib digondol maling di Jalan Suroto Kunto, Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Hanya dalam hitungan detik, pelaku membawa kabur motor milik korban. Aksi dua orang pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Suroto Kunto, Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, terekam kamera pengawas. Dalam rekaman tersebut, dua orang pelaku dengan menggunakan sepeda motor berhenti di depan toko. Seorang pelaku kemudian menghampiri motor yang terparkir di depan toko. Tidak perlu waktu lama, dalam hitungan detik, pelaku langsung kabur membawa sebuah sepeda motor. Saya baru mainnya sih sudah pas saya mau cari makan sekitar jam 2-an. Jam 2-an. Jadi baru itu kalau motor yang saya udah ada. Pelakunya berapa orang, Bang? Dua orang. Dari mana? Kalau lihat dari videonya sih itu pakai yang BCC, cuman kayaknya plat palsu mungkin ya, Pak. Iya. Kejadiannya berapa lama, Bang? Cepet nggak, Bang? Udah nyampe 5 menit ya, Pak? Nggak nyampe 5 menit. Ya. Kondisi di sini emang lagi sepi atau gimana? Ya sepi. Agak sepi ya? Iya. Jenis motornya motor apa, Kang? Iya, Pak. Jenis motornya motor apa? Motor BC3 tahun 2017 warna hitam. Korban akan melaporkan peristiwa ini ke Mapolsek Kota Karawang. Pencurian motor sudah terjadi 2 kali, padahal lokasi kejadian tidak jauh dari kantor Mapolres Karawang. Samsul Nursyam melaporkan dari Kabupaten Karawang. Informasi lain untuk Anda, petugas Satreskrim Polres Indramayu meringkus 3 pelaku pencurian buku pelajaran sekolah. Pelaku yang beraksi seorang diri merusak gembok dan mencongkel pintu sebelum menggasak 12 ton buku pelajaran di 37 sekolah dasar senilai 860 juta rupiah. Beginilah aksi CR saat mengendap masuk ke salah satu sekolah di Kabupaten Indramayu. CR yang beraksi seorang diri menerobos ke dalam sekolah dengan merusak gembok dan mencongkel pintu kelas pada dini hari. CR kemudian menggasak buku pelajaran yang tersimpan di masing-masing kelas hingga ruang kantor guru. Berbekal rekaman kamera pengawas itulah, petugas kemudian melakukan penyelidikan. CR ditangkap bersama 2 orang penadah, yaitu AS dan WR, di tempat persembunyiannya masing-masing. Para tersangka diamankan beserta barang bukti 2 buah mobil, alat perusak gembok, buku dan telepon seluler hasil kejahatan. Kepada petugas, CR mengakui perbuatannya telah menggasak buku pelajaran di 37 sekolah di wilayah Kabupaten Indramayu dan Ciasem Subang selama 2 bulan terakhir. Buku hasil curian dijual kepada 2 penadah dengan sistem jual kiloan seberat 12 ton dengan harga Rp1.500 per kilogramnya. Dari aksi kejahatan ini, tersangka meraup uang ratusan juta rupiah. Tersangka menggunakan kunci roda untuk mencongkel dari gembok yang ada di sekolah dan termasuk juga mencongkel jendela yang ada di sekolah dan masuk ke dalam sekolah pada malam hari sampai subuh hari. Dan selanjutnya mengambil barang-barang seperti buku-buku dan juga ada beberapa perangkat elektronik seperti kayak tablet dan juga handphone yang ada di sekolah. Ada berapa pelaku? Pelaku yang melakukan aksinya hanya sendiri, jadi pelaku hanya tunggal. Ini juga sesuai dengan hasil dari alat bukti yang kita kumpulkan dari rekaman CCTV. Dan namun ada penadah, jadi pelaku ini menjual kepada penadah 2 orang. Penadah yang pertama itu atas nama inisial AS, di mana CR ini menjual sebesar Rp2.500 per kilo. Dan selanjutnya dari AS ini menjual kepada WR
sebesar 4.500 per kilo. Polisi menembak kaki tersangka saat akan ditangkap. CR bersama 2 penadahnya ditahan di ruang tahanan Polres Indramayu. Para tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Akibat pencurian ini, kegiatan belajar mengajar di sekolah terganggu karena hilangnya buku pelajaran. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Indramayu.